Hadirin jemaah rahimakumullah. Tausiah yang disampaikan oleh para asatidz, baik itu langsung secara muwajah seperti saat ini atau juga yang lewat media-media, itu cenderung kepada bimbingan amal infiradi. Itu bahasa Arabnya begitu, amal infiradi. Amal infiradi itu amalan yang dilakukan secara personality, pribadi. Antara itu sholat tahajud, kemudian puasa Senin Kemis, itu namanya amal infiradi. Tapi dalam kajian muamalah ada amal jama'i, amal bersama. Amal apa? Amal jama'i syui. Loyo amat. Amal apa? Amal jama'i ini amal kolektif, amal yang secara bersama-sama harus dilakukan. Dan di dalam Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rata-rata dengan kalimat jama'. Ya ayyuhalladzina amanu, pakai waw alif di belakang. Ya. Enggak ya ayyuhalladzina amana, tapi ya ayyuhalladzina, alladzina jama'. Amanu jama', orang banyak. Maka amalan infiradi sekalipun itu harus berakses kepada kepentingan jama'i, kepentingan kolektif. Nah, ini yang jarang dibahas, jarang dikaji oleh banyak asatidz. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah, fadilah dan lain sebagainya itu lebih cenderung kepada dampak-dampak sosial, dampak-dampak jama'i, dampak-dampak kolektif. Contohnya di dalam Al-Quran yang sering kita bacakan atau sering disampaikan, lau anna ahlal qura, seandainya penduduk satu negeri, amanu wattaqau, mereka sama-sama beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh akan kami buka, alaihim, untuk mereka, barakatin minas sama'i wal ardh, ya, keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Maka motivasi ibadah juga mengharapkan itu mestinya kita. Bukan untuk diri sendiri saja. Oh, mudah-mudahan saya nanti naik haji, mudah-mudahan saya nanti dapat uang, mudah-mudahan nanti saya kawin lagi, mudah-mudahan saya. Mestinya ada dampak sosiologi yang harus dicanangkan oleh seseorang yang beribadah. Ya. Makanya ada hadis, ya, yang sering disampaikan, apabila suatu rumah itu bermaksiat, dampaknya kepada 40 rumah sekitarnya, malaikat rahmat menghindar menjauh. Ya. Dan sebaliknya, ya, kalau seseorang itu berperilaku baik, punya dampak kebaikan kepada 40 rumah sekitarnya. Artinya ada aspek sosiologi, aspek sosial, aspek kolektif yang harus dimotivasikan di dalam ibadah seseorang. Ya. Nah, ini kadang kita asik sendiri, mojo, ya, di masjid, baca zikir banyak-banyak, bagus, ya. Tetapi di luar masjid mojok juga, ya, main judi, rame-rame, kontradiktif, terjadilah kontradiktif inilah
yang membuat maju mundurnya. Malaikat rahmat maju mundur, malaikat barokah maju mundur, malaikat kebaikan maju mundur. Setan yang nggak maju mundur. Kalau setan maju mundur, sebenarnya setan yang maju terus. Kan? Di masjid ada setan bisik-bisik karena memang itu yang dikejar. Tapi di luar masjid setannya nongkrong. Jadi keluar masjid kita diliputi sama setan. Naudzubillah. Nah, ini makanya untuk perkembangan ke depan, ya, ini kita kan ada yang berharap ganti presiden, ya, ada yang berharap 3 periode, ya. Nah, itu semua adalah dampak, ya, dampak sosiologi yang tidak terkondisikan atau tidak terprogram, tidak terencana, khususnya oleh umat Islam di dalam melakukan amaliyah dan ibadah. Sebab hadis Nabi SAW diantaranya, idza kanu yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, apabila para masyarakat ini sudah tidak lagi mau peduli kepada agama, mereka meninggalkan ulama, meninggalkan para ulama dan juga ahli fikih, ya. Artinya mereka meninggalkan agama, nggak mau lagi tahu tentang agama, akses dan dampak-dampak keagamaan ini dia tidak peduli. Nah, salah satunya di samping yang pertama, yarfa'ullahu rahmatan minal qulub, Allah mencabut rasa saling peduli, saling kasih, saling sayang di antara mereka. Wa yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, Allah mencabut berkah dari usaha-usaha dan kerja mereka. Nah, yang paling berbahaya, wa yusallitu alaihim sultanan zaliman, Allah masukkan ke dalam sistem kehidupan mereka itu pimpinan-pimpinan yang zalim. Pimpinan-pimpinan yang zalim. Gak nyangka ya, saya kan juga dia rupanya setelah jadi presiden. Gak nyangka ya. Terbukti gak ini kekecewaan yang panjang? Terbukti tidak? Terbukti. Apa diantaranya? Karena Anda berkata janji palsu. Kemarin dia begini-begini, sekarang nyatanya begitu duduk jadi anggota DPR, begitu duduk jadi pejabat, ya, panggang jauh dari api, susah diharap. Itu kan kekecewaan. Salahnya di mana? Nah, sinfani minan nas idza saluhat saluhan nas kullu. Ada 2 kelompok manusia, apabila benar semuanya. Ya, wa idza fasadat fasadatin nas kullu. Kalau mereka rusak, maka rusaklah manusia semuanya. Manhum al ulama wal umara, ampu dan juga pejabat. Ulama, ya, iya. Baku baru, ya. Ulama baru, ustaz. Iya, makanya nih ustaz dan para mana? Ustaz para preman, ustaz aja. Gitu. Ustaz itu jangan mikirin amplop aja, amplop. Gaddafi, pokoknya jadi ustaz. Jangan mikirin amplop, nggak apa-apa, amplop nggak apa-apa. Gitu. Isinya aja kata Sugi. Bagaimana isinya, orang amplopnya nggak ada, isinya. Ya, gitu. Ya artinya di sini ada orientasi. Makanya sekarang ini pasca Ramadan ini ada reorientasi. Ya, coba kembali berpikir, ya, canangan masa depan itu apa dalam program dakwah. Ya kan? Nah ini tanggung jawab asatid. Kalaulah asatidnya enggak, masya Allah. Karena apa? Oh asatidnya itu tadi. Asatid itu yang mengarahkan terus para ulama, ya, memberikan ilmu pengetahuan, pengarahan. Tapi ada akses atau dampak sosial yang dibahas. Nih kalau enggak ente, kalau enggak ente, kalau enggak ente. Nah, contohnya diantaranya doa. Ya. Dalam keterangan hadis lain juga dikatakan fakaifa istajaba lahu. Bagaimana mungkin Allah memberikan kabul atau mengabulkan doa seseorang? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makannya haram, makan minumnya haram, pakaiannya haram.
Nah, apa sebab keharaman-keharaman? Banyak. Ya. Sebab keharaman itu kebijakan pemerintah, al-umara. Ya. Pemerintah tidak memberikan kebijakan jaminan halalnya apa? Ya. Ya. Wah, ini kan bukan pemerintahan Islam. Nah, berarti ada perjuangan untuk menegakkan pemerintahan Islam. Umat Islam harus bicara politik. Umat Islam harus peduli sosial. Umat Islam harus membangun kan komunitas dan kolektivitas. Ya. Nah, artinya bahwa pemikiran inferiority, pemikiran personality harus dikembangkan menjadi pemikiran sosial yang berdampak dan berakses kepada amal jama'i. Ya, mudah-mudahan ya, kemampuan kita berpikir, kemampuan kita untuk merenung, ya, Allah berikan inayah dan kekuatan untuk bisa melaksanakan dari hari yang akan datang. Ya. Jadi jangan asik seorang bapak zikir tapi lupa kepada anaknya. Ya. Jangan asik seorang suami ya, masuk masjid tapi lupa dia mengontrol kepada keluarganya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jangan asik kepala yayasan ya, lupa kepada anak buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.